salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Pada hari ini saya akan memaparkan lagi materi terkait materi sedari ya, yang dengan narasumber Bapak Rahmadi ini PTPN 1 Regional 7. Dia bagian MR. Jadi tanggal 20 Januari 2026 beliau mengadakan webinar terkait dengan bersahabat dengan resiko. Oke. Perkenalkan, nama saya Rinjan Danang L. Tobing dengan nomor pekerja 700-2250. Pagi siang ini saya akan menyampaikan materi ini, mudah-mudahan bisa diikuti bersama dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai pertama. Ya, nah ini slide pertamanya. Ya, bersahabat dengan resiko. Ya, jadi kalau dikatakan manajemen resiko itu pasti hubungannya dengan resiko. Selanjutnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kenapa kita takut mau ngambil sebuah resiko? Kenapa? Nah, pasti ada alasannya. Kenapa kita takut mengambil resiko? Padahal segala sesuatu hidup kita ini semuanya tergantung pada resiko. Tidak ada manusia yang tidak punya resiko. Dari kita kecil sampai besar, dari barang yang kecil sampai barang yang besar pun beresiko, ya kan, gitu kan. Nah, jadi ini semua bahwa segala sesuatu itu adalah resiko yang jadi utamanya. Ya. Mengapa? Yang pertama, takut salah. Nah, ikut senyum. Nah, yang kedua takut gagal, tidak takut dimarahi. Jadi di sini bahwa di benak kita itu tiga hal ini yang sering di dalam benak kita. Oh, ada resiko nih. Salah, takutnya salah nih, takut gagal, atau lagi nanti kalau salah saya dimarahi. Nah, jadi kita harus membiasakan diri kita untuk yang berdekatan dengan namanya resiko. Oke, selanjutnya, ini jadikan resiko sebagai sahabat terbaik kita. Nah, maksudnya apa di sini? Kita tidak boleh takut namanya kegagalan. Tidak boleh takut dengan rasa khawatir, kecemasan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, di sini dalam sebuah pemikiran ya di hidup kita sehari-hari, kita mungkin menjadikan suatu risiko itu sebagai sesuatu yang patut kita hindari dan tidak mau kita dekati lah. Kita jauh-jauh dengan namanya risiko. Padahal kita tidak boleh menolak adanya resiko ini. Sadar tidak disadari, hidup kita ini penuh dengan resiko. Mau di jalan, mau dimanapun kita, dari kita ke pekerjaan atau apa, semuanya punya resiko. Namanya resiko pekerjaan. Jadi mungkinkah semua resiko itu berdampak? Ya pasti mungkin. Pasti ada dampak setiap resiko itu. Bahwa di mana ada resiko, dia dekat sekali dengan kita, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih, belajar naik sepeda. Nah, di gambar ini, mari berani ambil resiko. Kita harus berani ambil resiko, berani melangkah, berani mencoba. Kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa kan, kalau kita belum mencoba. Jadi orang yang sukses adalah orang yang terus berani melangkah. Maka terus walaupun gagal, walaupun jatuh bangun, dia harus tetap melangkah. Itulah bukti bahwa risiko itu jangan dianggap mendatangkan keburukan, tapi sebuah risiko itu pasti ada yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Ya, jadi ada lagunya nih, jatuh bangun ya kan. Nah, risiko itu adalah alat yang diciptakan oleh Tuhan untuk diri kita. Oke, selanjutnya. Ini nah, Apple ini, milik Apple, ya, Steve Jobs, sudah meninggal nih, ya benar. Oh ya, almarhum Steve Jobs pernah berkata, you can nothing to lose if you take any of this. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa, atau kamu akan kehilangan segala sesuatunya jika kamu tidak berani mengambil resiko. Jadi jangan takut mengambil resiko. Nah, ia yang akan membimbing dan mengembangkan kita lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu resiko? Lanjut. Nah,
resiko itu menurut ISO 31000/2018, resiko adalah ketidakpastian. Jadi quality yang dapat mempengaruhi sasaran. Hal yang tidak pasti itu adalah yang kita tidak ketahui. Kita belum tahu itu, namanya ketidakpastian. Kita tidak tahu terjadi atau mungkin bisa mampu atau tidak. Kita belum tahu. Yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Setelah dalam ketidakpastian itu berpengaruh pada namanya sasaran. Ya, sasaran itu macam-macam ini, misal kesehatan dan produksi dan bagaimana. Ini disebut adalah resiko. Resiko itu adalah ketidakpastian yang mempengaruhi sasaran. Jadi resiko itu harus diapakan ya? Dikendalikan atau dimitigasi. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menemukan atau mengenali resiko? Kenali, bahasa ini. Proses bisnis yang menjadi tanggung jawab. Jadi kalau resiko itu kita harus mengetahui dulu proses bisnis itu apa dan tanggung jawab kita sebagai apa, sasarannya apa yang diharapkan nanti, terus hal-hal apa yang mempengaruhi pencapaian. Ya, kemudian kita harus mengetahui namanya sumber resiko baik dari dalam maupun dari luar. Jadi intinya ini kita harus melihat dulu prosesnya, sasarannya mau seperti apa. Kenali dulu yang berpengaruh atau faktor apa yang mempengaruhi pencapaian itu. Kemudian sumbernya dari mana. Jadi intinya itu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini proses manajemen risiko. Ada 4 tahapan proses. Proses manajemen risiko itu dimulai dari penetapan konteks. Sasaran dulu, mau apa kita, mau kemana tujuan kita, tetapkan dulu. Kemudian di asesmen, ya, dimitigasi. Selanjutnya mau kita apakan resiko ini. Dan yang terakhir kita mengevaluasi resiko. Konteksnya di sini adalah kita harus tahu dulu sasarannya apa, organisasi kita seperti apa, potensi kemampuan sumber daya kita baik dari dalam luar seperti apa, baru kita melakukan asesmen. Ya, jadi harus tahu dulu tubuhnya itu seperti apa. Baru kita mengidentifikasi. Nah, identifikasi risiko atau asesmen risiko ini dimulai dari 4-5 tahap. Pertama, identifikasikan risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, ya kriterianya, dan kriteria hasil evaluasi risiko. Kemudian rencana perlakuan risiko. Setiap risiko itu pasti memiliki perlakuan. Nah, jadi mau kita apakan itu tergantung kita. Ya. Tapi harus melihat lagi ke belakangnya sini, konteksnya sasarannya apa, jangan bias maksudnya. Setelah kita lakukan mitigasi perencanaan kita, maka kita melakukan monitoring atau evaluasi risiko. Dari sini realisasi perlakuan risiko seperti apa, analisis risiko, rencana perlakuan tidak lanjut. Ya. Dan bisa ini kembali lagi ke awal. Pada saat kita sudah monitoring, tiba-tiba ada potensi adanya pembaruan atau perubahan risiko. Enggak dikit. Kriterianya temukan sebabnya. Oke, lanjutnya. Ruang lingkup konteks dan kriteria. Sebelum melakukan identifikasi risiko harus memberikan scope. Ruang lingkupnya atau sasaran yang dicapai. Bisa bilang tadi di awal, sasarannya dulu, tujuannya mau kemana nih? Tetapkan dulu. Nah, baru faktornya, ini yang saya bilang, internal kita, dari infrastruktur kita, proses kita, sistem, apakah sudah mendukung semua? Kalau memang sudah mendukung semua, kita lihat lagi faktor eksternal, lingkungan sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Ini mempengaruhi faktor terkait dengan mitigasi risiko tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengidentifikasi risiko. Melakukan identifikasi atas potensi kejadian apabila terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mengalami proses risiko melekat inherent pada setiap aktivitas. Kuncinya sasaran, ketidakpastian kejadian. Pasti ada sasaran. Pada saat kita berjalan menuju sasaran itu pasti ada yang tidak pasti. Faktor-faktor banyak yang terjadi. Pasti akan ini kejadiannya seperti apa? Bisa jadi tidak kita harapkan, bisa jadi kita harapkan. Ya, jadi rencana dulu, tujuan, hasil. Oke. Selanjutnya, nah ini nih proses kerja. Bangun pagi, nah, kita siap ya bangunnya. Nah, bangun pagi jam 5, telat bangun, alarm rusak. Faktor yang mempengaruhi di sini nggak ada ketiduran lagi ya, harusnya ada
bangun pagi jam 6, tidur lagi, telat bangun akhirnya kan, telat bangun bukan karena alarmnya sudah tinggi betul volumenya ya. Nah, mungkin ada resiko di situ. Telat bangunnya kenapa resikonya? Mungkin tidurnya malam. Kalau tidur jam 5 pagi tidak mungkin bangun jam 6 pagi, pasti jam 9, jam 10. Minimal 4 jam, 5 jam tidur. Nah, tidur yang baik itu 6 jam ya. Bila perlu tidur pagi, besok paginya baru bangun lagi ya. Nah, jadi puas itu. Misal itu bangun pagi. Contoh naik taksi ke stasiun kereta. Ya, kita harus tiba di sana jam 8. Taksi telah jemput, sopir taksi demo. Ini faktor yang tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba sopir taksinya demo mungkin harga sesuai atau apa. Telat taksinya jemput mungkin macet di sini. Kita harus tiba nih jam 8. Gimana caranya jam 8? Ternyata ini resiko-resikonya harus kita mitigasi. Kemudian stasiun tujuan ini tibanya jam 8.45, rencananya jam 8 kan? Ternyata tibanya jam 8.45. Kenapa? Alasannya perjalanan tertunda atau rel kereta rusak. Ya. Kemudian ada yang lanjut lagi, harusnya kita ke stasiun keempat atau tempat rapat kita jam 8.55. Ternyata di jalan panjang jalannya macet, jalan ditutup karena demo ya. Mungkin ada di sini ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Dampaknya ya dua kemungkinan nih. Tiba rapat jam 9 atau telat intinya. Pastikan kita lebih dari waktu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini analisis resiko, mengukur tingkat kemungkinan, tingkat dampak, level resiko dan kontrol. Ini sering ya kita hadapi kemungkinannya terjadi resiko, dampaknya, level. Apalagi kita mengidentifikasi namanya kontrol. Sering kita identifikasi besar, kecil, kan? Nah, ini kontrol. Kalau kita melihat, ya kita harus melihat segala sesuatu dengan kontrol maksudnya ya. Nah, ini mengidentifikasi, melihat, memastikan barang kita semula tak ada, kan gitu kan? Atau dah, hidup dah, ya kan? Inilah fungsinya kontrol tadi, ya. Oke, selanjutnya evaluasi resiko di tahap akhir dari suatu mitigasi resiko dalam mengevaluasi di mana resiko telah dianalisis, membandingkan dengan perusahaan, prioritas resiko tanpa mengabaikan resiko yang tidak signifikan. Kriterianya ada 5. Ada low, moderate to high. Kalau low, ini masih dapat diterima. Kalau low to moderate dapat diterima tapi ada pengawasan. Moderate dapat diterima tapi pengendalian dengan menggunakan pengendalian yang sudah ada. Kalau dia moderate to high dapat diterima namun menjadi perhatian khusus melaksanakan pengembangan terhadap pengendalian. Nah, berarti ada sistem yang harus diperbaiki di sini. Kalau sudah high tidak dapat diterima, ini butuh pengendalian detail secara khusus. Dengan skornya tadi saya bilang bisa dinilai dengan kata-kata, bisa dinilai dengan angka. Oke, lanjutkan. Nah, evaluasi resiko, level resiko dua perspektif, likelihood probability, frekuensi, impact, konsekuen. Jadi adalah frekuensi dan dampak. Intinya resiko itu adalah mengikuti antara frekuensi kejadian dia, dampak dari timbulnya seperti apa. Likelihood ya, probability ya. Peluang kemungkinan terjadinya resiko. Impact dampak, misalnya kerugian bisa ditinjau dari seluruh aspek, bisa keuangan, SDM, reputasi, output ya. Oke, selanjutnya ini rencana penerapan resiko. Resiko negatif, resiko positif ya, dengan aspek sumber dayanya tadi saya bilang sumber dayanya ada, infrastrukturnya ada, eksternalnya bagus, internalnya bagus. Resikonya bisa terjadi resiko negatif ataupun resiko positif. Oke, selanjutnya. Nah, pengakuan resiko. Nah, ini ada 4. Kita bisa menerima resiko itu, kita bisa memindahkan resiko itu, kita bisa memitigasi atau mengurangi kemungkinan, atau kita menghindar. Ada resiko nih tiba-tiba ketika ada durian runtuh ya, dari pohon misalnya, mau kita terima durian itu jatuh dari pohon? Ya, boleh, silakan. Tapi ada resiko nggak? Ada pasti. Ya, kena kepala mungkin ya kan, atau kena badan, atau kena kaki, bisa. Atau memindahkan, diam dulu, pindahin ke sebelah ya kan. Batangnya maksudnya kan, goyongin dikit, pindah ke sebelah.
Atau reduce, mengurangi kemungkinan, mungkin pakai sesuatu alat, ya, menggunakan alat atau apa yang bisa untuk durian jatuh itu, pakai alat apa namanya, yang kain supaya dia nggak jatuh, nggak pecah, atau menghindar. Nah, ini kebanyakan kita tidak mau menerima, malah memindahkan resiko orang lain. Terus lagi kita juga nggak mau kena ke kita sedikit pun. Nah, walaupun kena aku minimal dikit-dikit aja, jangan kebanyakan kenanya kan. Nah, kalau apalagi setengah payung kan gitu kan, masuk barang setengah kan enak kan. Nah ini reduce ini. Nah, taruhan, hindari sekalian barang tadi, nah kalau tidak masuk kenyang, ya kan? Ada dua pilihan, nanti masuk ke apa nanti hindari. Atau, nah ini memindah ke barang orang tadi, pindah ke suruh orang ini masuk kan, masuk ke barang orang lain, ya kan? Kita ada galak terima, kita nggak mau, ya nanggung pindah ke. Atau ini setengah-setengah, nah setengah payung ini, setengah bela, dasar dalam-dalam, jadi, nah jadi, oke lanjut. Ada lagi, montok, ya. Monitoring maksudnya ada montok, ini monitoring kan kontrol resiko, disusun berdasarkan profil resiko asesmen disusun sebelumnya. Jadi monitoring itu disusun, ya setiap resiko itu realisasinya seperti apa, dampaknya kayak mana, kriterianya seperti apa, susun rencana, ya. Jadi kalau ada 3 hal yang kita dari susun, dari monitoring dan dikontrol, ya. Dari sus, dari mon, ya itu jadi harus disusun, dimonitoring dan dikontrol. Ada situasi dan kondisi, sikon degai katanya kan, situasi, kondisi dan gaya kan, semacam. Oke, selanjutnya. Nah inilah petanya, ada hijau tadi masih bisa. Hijau muda, kuning, orange, ini high, moderate to high, moderate level resiko. Ya, ini frekuensi dampak, ini frekuensi. Kalau dia ke samping, dia frekuensi dampaknya. Tapi kalau dia ke atas, dia adalah kemungkinan yang terjadi. Bisa 1, sangat jarang terjadi, 1 sangat rendah kan? Sangat jarang terjadi, nilainya memang bisa rendah. Jarang terjadi, nilainya di 2, berarti jarang terjadi sangat rendah. Atau jarang terjadi, potensinya rendah. Atau jarang terjadi, tapi kemungkinannya bisa tinggi, bisa terjadi. Oke, nah, risk owner, risk taking, terima resiko, pemilik resiko, pemilik sasaran, dan dasarnya ini berlaku untuk semua negara. Seluruh kita itu memiliki resiko, Pak. Di sini kita semua memiliki resiko yang sebagai pemilik resiko. Resiko itu ada semua kan, mulai dari manajer, manusia tetap dan seterusnya sampai pekerja. Seluruh proses bisnis pasti mengalami namanya resiko, ya. Setiap orang mancing juga mengalami resiko kan. Iya, 1 gigit nyamuk, 2 pancing kawan tadi nyangkut di hidung kan. Kadang-kadang kalau nyetak kekuatan setiknya tak raih kan, bisa jadi. Kadang nak ngelempar, umpannya lepas, hidung kawan masuk kan. Nah itu yang dikhawatirkan, resikonya banyak kalau mancing. Iya. Apalagi begini kan, begini gua, resikonya besarnya. Nah, di rumah kena banding ya kan, di luar kena ngamuk gitu kan, dikejar-kejar. Yang punya bini ada resiko sebenarnya. Resikonya itu tadi, jadi tuyul 22 tahun, jadi tuyul 3 bulan, jadi tuyul. Nah itu resikonya. Pagi bangun, malam disusui, kasih makan, malam disusui, pagi tuyul lagi kan. Resiko. Kalau Dedet umur masih 3 bulan, berarti masih bayi merah dalam pertuyulan. Kalau Patab sudah jadi tuyul 22 tahun, dia tuyul dewasa. Saya itu 15, masih anak-anak, remaja. Iya, ketinggian. Yang pasti kalau masih umur 3 bulan belajar nggak jadi tuyul. Nah, tapi kalau sudah 22, lari hai kawan jadi tuyul. Jangan baca bawa duit dewek ke rumah tanpa diantar, ya kan, duit nganter dewek. Nah itu tuyul nggak sudah pengalaman. Nah iya, kalau kita tuyul masih 15, besok nganter bawa duit ke rumah. Cari-cari. Nah iya, makanya tidak perlu tuyulnya datang, duit lah nyampe kan, berdua-dua. Tuyul tadi ya. Oke, lanjut. Nah ini, resiko kehidupan.
tutup usia terlalu cepat, panjang umur, sakit terkena, yang sering dihadapi. Nah, terlalu bahagia pun cepat mati, ya kan? Terlalu susah pun cepat mati. Ya, jadi mana yang dipilih? Sedang-sedangnya, ya kan? Terlalu panjang barang dekat ya galak, terlalu pendek juga sama, kan enggak? Ya sedang-sedang. Kan bahaya kalau barang itu terlalu panjang kan? Dekat ya galak, Pak. Musuh. Nanti musuh. Paling panjang di dunia, kata ya galak. Barang nanti musuh. Kependekan ada lemah, ya kan? Ah, jadi bahaya ini, tidak kerasa, ya kan? Itu, jadi serba salah. Kita tuh hidup tuh serba salah, ya kan? Terlalu cepat nikah juga salah, terlalu lama nikah salah. Pas usianya terlalu panjang barang salah, terlalu pendek salah, ya kan? Apalagi sakit pendek besaro, apalagi panjang saro, sakit berkepanjangan tadi. Jadi sakit sekali-sekali, jangan sakit terus. Kalau barang itu dimasuki sakit terus tak galak, Pak, pasti yakin aku tak galak. Dia tak nyari yang masih dikit sakit tapi ujungnya lemah. Dibanding masukinnya lemah, ujungnya sakit, dia tak galak. Awalnya lemah, ujungnya sakit, tak mau pasti. Oke, lanjut. Inilah kata-kata terakhir dari Pak Ijal. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih ini ucapan paling terakhir. Ya, menutup sesi kita. Jadi intinya di sini saya simpulkan bahwa setiap kehidupan itu punya resiko, baik dia di dalam diri kita atau di luar. Di lingkungan itu punya resiko. Caranya seperti apa? Tentukan sasarannya, mau resiko yang seperti apa yang kita ciptakan, mau hasil seperti apa. Ya, jangan terlalu berlama-lama dengan resiko. Kita pegang terus resiko. Kalau barang dipegang-pegang, lama dimasuk ke atau disimpan. Ya, nah, jadi intinya segala sesuatu resiko itu juga bisa dinilai secara angka maupun bisa dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, nah, dampaknya pun bisa dipetakan menjadi peta resiko, di mana peta resiko itu dua hal dalam mitigasi resiko adalah frekuensi dan dampak. Frekuensi itu kemungkinan dia terjadi, dampak hasil yang dia timbulkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mungkin secara singkat materi ini mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kita ke depan dan bisa memberikan juga pengetahuan ya, walaupun sedikit mungkin bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. PTPN, tumbuh, juara, bangun negeri. Perkenalkan, nama saya Rincandana Ayat Tobing. Saya karyawan PTPN 1 Regional 7 Kebun Tebenan dengan nomor NIK 7002250. Hari ini saya akan merangkum dari webinar Sedari tentang bersahabat dengan resiko yang disampaikan oleh narasumber Bapak Rahmadi. Beliau sebagai asisten manajemen resiko PTPN 1 Regional 7 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Beberapa poin diantaranya yaitu mengapa kita takut mengambil resiko. Definisi resiko menurut ISO 13000 2018. Bagaimana cara mengenali resiko, proses manajemen resiko, hal yang dipertimbangkan sebelum melakukan identifikasi resiko seperti apa, definisi analisis resiko, pengukuran resiko, apa itu evaluasi resiko, perlakuan resiko yang dapat dilakukan, dan kesimpulan. Pertama, mengapa kita takut mengambil resiko? Resiko selalu ada di sekitar kita. Terkadang kita takut mengambil resiko dikarenakan takut salah, takut gagal, dan takut dimarahi. Tapi semua itu merupakan ilusi dalam benak kita sebagai manusia. Tapi terkadang juga resiko bisa mendatangkan kebaikan. Dan resiko merupakan alat ajaib yang diciptakan Tuhan untuk diri kita. Proses manajemen resiko, yaitu yang pertama, penetapan konteks dan sasaran. Adalah dengan mengenali dan memahami organisasi baik eksternal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Misalnya KPI korporasi
regional, dan individu. Yang kedua, asesmen resiko, yaitu melakukan identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Yang ketiga, rencana perlakuan resiko. Setiap resiko memiliki rencana perlakuan resiko yang spesifik untuk dicari akar penyebabnya. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan tahap perlakuan resiko, analisis resiko, serta rencana perlakuan resiko, sehingga menyebabkan adanya perubahan resiko. Hal yang dipertimbangkan sebelum melakukan identifikasi resiko. Definisi identifikasi risiko adalah melakukan identifikasi atas potensi kejadian yang terjadi yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Kuncinya yaitu sasaran, ketidakpastian yang mempengaruhi, serta kejadian yang tidak diharapkan. Adapun faktor yang dipertimbangkan atau diperhatikan diantaranya adalah internal, yaitu seperti infrastruktur, proses bisnis, SDM, teknologi, maupun eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, environment, dan legal. Apa itu definisi analisis resiko? Analisis resiko yaitu mengukur dengan pengukuran tingkat kemungkinan, mengukur dampak resiko, menentukan tingkat atau level resiko, serta mengidentifikasi kontrol yang ada saat ini dan mengukur efektivitasnya. Pengukuran resiko dilakukan dengan pengukuran yang bersifat kuantitatif, kualitatif, semi kuantitatif. Kualitatif adalah menggunakan kata-kata tanpa numerikal untuk menggambarkan kemungkinan yang dampak. Kemudian kuantitatif banyak digunakan pada industri perbankan dan industri keuangan lainnya. Semi kualitatif adalah memberikan nilai perankingan menggunakan numerikal untuk frekuensi dan dampak yang merupakan kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, apa itu evaluasi resiko? Evaluasi resiko adalah asesmen yang dilakukan terhadap peristiwa resiko, potensi resiko, untuk menentukan level resiko dengan melihat dua perspektif, yaitu likelihood, probability, frekuensi, atau peluang kemungkinan terjadi, dan impact atau dampak, yaitu besarnya kerugian yang terjadi apabila terjadinya suatu resiko. Terus, bagaimana perlakuan resiko yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah menerima, yaitu menerima tingkat resiko yang terjadi atau mempertahankan agar tidak berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, memindahkan atau share, berbagi resiko yang dihadapi dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah reduce atau mitigasi, mengurangi kemungkinan atau dampak dari suatu resiko. Yang terakhir adalah avoid atau menghindari resiko dengan tidak melakukan aktivitas atau berhenti melakukan aktivitas yang menaikkan resiko. Kesimpulan dan kata kunci dari webinar Sedari tentang bersahabat dengan resiko, yaitu bahwa resiko terkadang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan resiko juga berkaitan dengan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di mana resiko dalam suatu organisasi di berbagai tingkatan organisasi dalam perusahaan. Sehingga diperlukan adanya identifikasi perlakuan resiko guna mengurangi frekuensi dan dampak yang ditimbulkan dalam mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan yang saya banggakan, Insan Planters Perkebunan Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Semoga berguna bagi mencapai membangun budaya kerja di perusahaan kita. Sukses dan sehat selalu untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. PTPN, One PTPN, One Culture. One Culture.